tergantung tipe kulit juga. Nah, kalau yang di dalam lubang ini, dia kedorong keluar. Tapi ingat, pada orang yang punya akne vulgaris, ini tuh dia akan kemungkinannya ya, pertama ada penumpukan karena jumlah yang mau mengelupasnya itu jadi banyak. Ya, hiperkeratosis di sini. Lihat ini ada tonjolan-tonjolan setengah lingkaran, maksudnya itu ya. Terus, entah kenapa, mereka lengket. Biasanya sih nggak lengket, jadi bisa kedorong keluar. Ya, nggak nyumbat. Kalau ini tuh nyumbat. Terus, nanti sama minyak yang keluar dari kelenjar sebasea, pada orang yang punya akne, komposisi minyaknya tuh ternyata berbeda. Sebagian ya, nggak semuanya. Mungkin itu bikin si minyaknya gampang menggumpal lah, bayangin ya. Kamu kalau lihat minyak kan ada dua macam ya, minyak goreng cair. Tapi kalau mentega itu adalah lipid yang padat. Jadi bayanginnya dia nanti memadat jadi ngebentuk komedo. Pada fase ini, komedonya belum kelihatan, kecuali dilihat pakai mikroskop. Makanya suka disebutnya mikrokomedo, mikroskopik komedo. Ya. Suatu saat jelas komedo ini akan numpuk jadi banyak. Sama si minyaknya atau sebumnya numpuk jadi banyak. Akhirnya dia membentuk gumpalan yang cukup besar. Kalau udah cukup besar begini, pasti kelihatan dari permukaan kulit. Warnanya seperti warna minyak komedo biasa, yaitu putih. Nah, tapi kamu kalau belajar di SMA pasti tahu minyak itu kalau kena oksigen, dia teroksidasi jadi tengik atau rancid bahasa Inggrisnya kan ya. Dan ini kalau dia numpuk sampai kena oksigen di luar sini, warnanya jadi hitam. Ini yang disebutnya blackhead, ini whitehead. Atau nama lainnya adalah ini komedo terbuka, ini komedo tertutup. Ya. Nah, lalu kita tahu di dalam kelenjar ini, di dalam folikel ini, itu ada flora normal, macam-macam. Ada bakteri, ada jamur, ada parasit, yang normal ada di situ. Tapi pada kondisi tersumbat, jadi kondisinya kira-kira anaerob gitu ya. Ini yang di bagian dalam, si kuman-kumannya tuh tumbuh jadi banyak. Akhirnya mereka bikin yang tadinya flora normal tidak bikin radang. Keluarlah sekretnya, metabolitnya, dan akhirnya merangsang radang. Ya. Innate immune response atau imunitas bawaan yang non-spesifik melalui toll-like receptor dari sel imunnya. Ya. Jadi kuman yang tadinya tidak bikin radang karena dia adalah flora normal, akhirnya menjadi banyak mengeluarkan metabolit yang merangsang radang. Kuman utama yang berhubungan dengan akne adalah ini. Sekarang namanya udah diganti. Jadi Cutibacterium acnes. Ya, nomenklaturnya udah ganti. Apa akibatnya kalau dia merangsang radang? Jelas sel darah putih kita akan datang ke sini. Ini terutama neutrofil. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Radang bengkak di sini, isinya makin banyak, akibatnya nanti salurannya robek. Lihat ini robek. Kalau robek, isi dari folikelnya yang isinya tadi ada minyak, sebum, komedo, bakteri, dan lain-lain akan bocor keluar ke daerah dermis. Dermis normalnya di sini tidak ada sebum, tidak ada bakteri itu. Ya, steril. Begitu dia masuk ke sini, akan merangsang radang yang sangat kuat. Akibatnya apa? Akibatnya ya timbul lesi-lesi ini. Waktu radangnya ringan, dia bentuknya papula erythema. Terus kalau sel darah putih yang datang sangat banyak, namanya juga sel darah putih. Dia akan jadi nanah isinya, pustung. Kalau sampai dia robek, pecah, nanti akan nampak nodul.
benjolan karena radang yang kuat di dermis bagian dalam. Ya. Nah, akibatnya apa sih implikasinya? Pada kondisi begini, radangnya tuh masih ringan. Ada radang tapi ringan, ya. Karena ringan, dia umumnya tidak ninggalin bekas kecuali pori-pori melebar. Ya. Sedangkan pada fase ini, radangnya kuat. Kalau radangnya sampai di sini saja, umumnya ngerangsang pigmen nambah. Jadi bekasnya biasanya jadi hitam. Ya. Tapi kalau udah ada radang, baik di sini ataupun di sini, hampir pasti jadi scar atau jaringan parut sampai bopeng. Ya. Apalagi di sini yang kita lihat radangnya mengenai fibroblast jadi dermis. Fibroblast utamanya untuk produksi kolagen. Kolagen fiber ya. Kalau dia terganggu, bisa jadi bopeng. Kalau naik, produksinya malah bisa jadi sikatris hipertrofi atau keloid. Ya, jadi efeknya bisa macam-macam kalau udah fase radang. Nah, kalau kamu menguasai yang ini, buat lulus ujian nasional sih udah cukup ya. Tapi kamu pengennya jadi dokter yang kan ujian nasional itu ujian kompetensi berdasarkan standar kompetensi.